Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, padahal dalam Roma bab 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita pahami surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 3 ayat 23 sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, kata semua dalam konteks surat-surat Santo Paulus memiliki dua makna, yakni satu, semua bermakna mutlak, numerik, distributif. Dalam arti ini, kata semua bisa mencakup setiap orang yang ada. Makna yang kedua, semua juga bermakna kolektif. Artinya, sebagian besar dari apa yang ada. Nah, ini konteks kata semua dan maknanya dalam surat Santo Paulus. Kita bisa mengambil beberapa contoh. Misalnya dalam Roma bab 3 ayat 9 sampai 10, Santo Paulus menggunakan kata semua dalam makna kolektif. Kita telah menuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tentu kalau teks ini ditempatkan dalam konteks kita bisa parah. Apakah tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Apakah tidak ada seorang pun yang berakal budi? Tidak ada yang benar? Tentu kata semua dalam arti kolektif ini dimaksudkan oleh Santo Paulus termasuk di dalam Roma bab 3 ayat 23. Contoh lain misalnya, dalam surat kepada umat di Roma bab 5 ayat 12, ayat 18 sampai 19, Santo Paulus menyatakan bahwa semua orang terkena dosa asal. Kata semua di sini pasti tidak termasuk Yesus, bahkan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya saya katakan Roma bab 3 ayat 23 harus dibaca dalam konteks tersebut dan tidak bisa atau tidak boleh dipotong semau gue lu peduli apa, apalagi untuk menjelaskan bahwa Bunda Maria berdosa karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama, konteks. Kata semua dalam konteks seluruh surat-surat Santo Paulus. Yang kedua, sesuai dengan konteksnya, Roma bab 3 ayat 23 tidak berbicara tentang dosa asal, tetapi tentang dosa pribadi. Apakah menurut Roma bab 3 ayat 23, Bunda Maria termasuk dalam cakupan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Jawabannya jelas, tidak. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Gereja Katolik menempatkan Bunda Maria dalam kekecualian ini bukan asal menempatkan,
Tetapi sesuai janji Allah sendiri dalam Kitab Kejadian bab 3 ayat 15 yang menubuatkan Maria sebagai Hawa baru yang mengalahkan iblis dengan meremukkan kepalanya. Keturunan Hawa yang jatuh dalam dosa dan tunduk pada ular, gambaran iblis itu, yang kemudian tidak berkompromi dengan iblis, adalah Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang juga mengalahkan kuasa iblis. Maka Gereja Katolik mengajarkan janji Allah dalam Kitab Kejadian bab 3 ayat 15 tersebut digenapi saat Santa Perawan Maria dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah sendiri yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, seperti dicatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, bahwa Bunda Maria penuh rahmat. Kalau dikatakan Bunda Maria penuh rahmat, itu berarti Bunda Maria tidak berdosa, tidak kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin kepada Maria yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dikatakan penuh rahmat, yang diberkati, yang diberi kasih karunia, seperti disebutkan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Kita juga bisa membaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35 bahwa Bunda Maria dipenuhi Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya, hingga Bunda Maria dipilih untuk melahirkan Putra Allah. Pasti karena Allah sendiri telah mempersiapkan Bunda Maria yang tanpa noda itu. Yang kedua, berdasarkan Kitab Kejadian bab 3 ayat 15, Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan ayat 35, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria tetap suci sampai akhir hidupnya. Bunda Maria tidak berdosa dalam hal pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian seperti semua orang dalam arti pada umumnya. Maka Bunda Maria terbebas dari dosa sampai akhir hidupnya dan diangkat ke surga dengan mulia. Jadi, dosa pribadi juga tidak pernah mengenai pribadi Bunda Maria. Bunda Maria terbebas dari semua dosa pribadi sepanjang hidupnya di dunia ini. Yang ketiga, kenyataan bahwa Bunda Maria tidak berdosa tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan iman akan Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Seperti disebutkan dalam Lukas bab 1 ayat 28 dan bab 1 ayat 35, Bunda Maria penuh rahmat Allah. Rahmat Allah menyucikan rahim dan seluruh hidupnya, sehingga tak mungkin Putra Allah, sumber kekudusan, dapat dikandung oleh rahim seseorang yang tercemar dosa. Itulah sebabnya oleh kuasanya Allah menguduskan rahim Bunda Maria, membuat ia terbebas dari noda dosa. Ajaran ini sesuai dengan kitab suci, sekurang-kurangnya sesuai dengan surat Santo Paulus yang kedua kepada Timotius bab 2 ayat 13 yang mengatakan bahwa
Tuhan tidak dapat mengingkari dirinya sendiri yang tanpa dosa, sama seperti Dia tidak dapat menjadi tidak setia. Dan itu terjadi dalam korelasinya keberadaan Yesus sejak dalam rahim Bunda Maria hingga kelahiran dan seluruh karya publiknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang keempat, menurut surat Ibrani bab 7 ayat 26, Allah menghendaki bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi pengantara bagi manusia dan dirinya harus terpisah dari orang-orang berdosa. Itu berarti Yesus harus dilahirkan oleh seorang perempuan yang juga terbebas dari noda dosa. Karena jika tidak, lalu apa yang dikatakan oleh surat Ibrani ini tidak menjadi kenyataan. Kenyataannya, Yesus dikandung oleh Santa Perawan Maria, dipastikan bahwa rahim yang mengandung Yesus Kristus terbebas dari noda dosa. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan ajaran Gereja Katolik bahwa Ibu Maria dikandung tanpa noda dosa dan tentu tidak berdosa dan tidak berlawanan dengan surat kepada umat di Roma bab 3 ayat 23. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.